kalangan terdahulu ya, mereka mengamalkan agar senantiasa ya, mereka mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau antum mengamalkannya pasti baik ya. Kalau misalkan ada keluarga nih, biasanya kalau ada yang sulit meninggal dunia ya, bukan apa mati enggak hidup enggak ya. Ada yang kadang begitu ya. Ya dia enggak meninggal, dia juga enggak terbaring aja di rumah. Maka bacakanlah burda agar tidak diberatkan, kalaupun sakitnya enggak diberatkan. Ya. Kalaupun dia Allah masih punya kebaikan pada diri dia, maka dia diberi angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Kalau yang terbaik ya dia harus meninggal dunia ya, daripada kesakitan, maka ambillah untuk dicerahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini biasanya di burda itu membacanya begitu. Jadi kalau ada yang susah di rumah sakit lagi koma stroke ya bacakannya ini. Biasanya kebanyakan orang-orang membacanya ini. Nggak perlu doa misalkan dari guru-guru bagus ya, tapi doa dari diri kita sendiri juga bagus. Kayak yang diajarkan guru-guru kita ini agar kita pun nantinya bisa mendoakan orang tua kita, kakak kita, adik kita yang lagi sakit, ataupun orang tua yang lagi sakit. Kita yang sendiri yang bacakan, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Belajar untuk diri kita membacakan untuk memberikan yang kebaik. Minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kebaikan. Ya. Jadi kalau ada yang sakit, sebenarnya ya di rumah pun kita sendiri kalau udah bisa lancar begini enak, di rumah juga kita bisa melancarkan baca burda. Ya. Istri kita baca burda, indah. Anak kita baca burda, indah pastinya. Ya. Tapi kalau nggak ada yang ini sama sekali, nanti nggak ada yang bisa sama sekali, berarti di rumah nggak ada yang bisa. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya buat apa kita membaca burda? Agar tertanam cinta yang kuat kepada dunia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah cinta, maka Allah akan mencintai kita. Allah tidak akan memberatkan orang-orang yang cinta kepada Habibuna Muhammad. Allah tidak akan memberatkan apapun itu, baik ujian, baik cobaan. Allah tidak akan memberatkan bagi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Ya. Kan Allah tunjukkan jalan-jalan yang indah, jalan-jalan yang diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang terangkat derajat orang yang mengamalkan burda, maulid sintudurar, ataupun yang lain pun yang dibacakan oleh orang-orang soleh. Mereka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu jalan agar mereka terangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wah, masa bisa terangkat langsung? Ya. Ente lihat aja zaman-zaman orang-orang imam, ya, baik yang sekarang ini aja, gak usah ikut. Kiai sekarang ini yang banyak mengamalkan simtudur, berjanji, qasidah burda, orang-orang pasti jadi terangkat derajat ya. Karena kita ini, kita kan saya punya bukunya, ya kita nggak punya, kita punya tapi kita nggak baca. Soalnya dibaca mah didawamkan, insya Allah terangkat derajatnya. Ya. Jadi orang coba lihat aja kalau antum lihat, misalkan kita ada suatu majlis, ya pernah kita lihat tuh, baik para habaib, para kiai terangkat semua mereka derajat mereka karena mengamalkan apa yang dilakukan orang-orang soleh. Ya. Dibaca terus, baik mereka santri-santrinya disuruh baca, dari situ datanglah suatu hal yang Allah angkat derajat mereka. Kenapa kita ingin diangkat derajatnya? Kenapa kalau kita diangkat derajatnya? Agar kita mudah dalam melewati suatu ujian-ujiannya. Ya. Diangkat derajat nanti kan ada ujian terbaru lagi. Ya. Kita naik tangga turun naik lulus ujian kita, ujian kesabaran kita.
pada hari ini, nah besok nanti ujiannya beda lagi. Kayak kalau kita ini diangkat derajatnya kita ini, yang mereka para wali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap harinya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesabaran mereka. Jalannya mereka kesabaran, jalannya mereka adalah ujian, ya. Jalan mereka menempuh dalam suatu rintangan dakwah mereka adalah penuh dengan hati mereka, sehingga ketika diuji itu mereka cepat melalui. Kalau hatinya bagus, ujian itu akan tenang. Tapi kalau hatinya nggak bagus, ujian sedikit pun akan ngeluh. Ya, ujian sedikit akan ngeluh. Ya, apalagi kalau ngeluhnya yang salah. Kalau ngeluhnya kepada Allah bagus. Tapi kalau ngeluhnya kita di status, ya, ngeluh di status, ngeluh di Instagram, ngeluh di Facebook, ya pokoknya seolah-olah kita ini mengeluh permasalahan kita di status tersebut ataupun di Facebook ataupun di Instagram, ya, baik apapun yang sesuatu hal tuh, ya berarti kita lagi mengeluh posisinya ini, ya. Kalau kita bikin status aja, kita juga bisa lihat, ya. Kadang bikin status tentang yang sedih, tentang yang tergambar. Kalau dia membuat status, dia lagi sedih, ya. Berarti kalau kita yang membuat status ini dibaca oleh orang lain, kebaca kitanya lagi sedih, lagi galau, lagi patah hati, lagi sakit hati, ya. Berarti terbuka aibnya kita, ya. Coba kalau antum ngeluhnya sama Allah, dibukakan jalannya, gitu. Tapi kalau antum mengeluh dengan manusia, berarti antum nggak menganggap Tuhan itu ada, ya. Tuhan itu adanya di Facebook, berarti Tuhan itu adanya di WhatsApp ataupun di Instagram, Tuhan itu adanya di status. Coba kalau ngeluhnya kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan. Tapi kalau ngeluhnya di status, ngeluhnya di Instagram, ngeluhnya di Facebook, semua orang tahu, itu mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, coba yang baik-baik aja. Kalaupun kita ini memang kalau ngeluh, nggak perlu harus kita nunjukkan kepada orang lain. Kita lagi senang, nggak usah perlu kita menunjukin orang lain. Kita lagi susah juga, apalagi jangan pernah kita menunjukkan kepada orang lain. Cukup pada Allah kita yang mengadu, tempat kita yang nanti berserah diri, tempat kita untuk mendapatkan daripada kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang yang banyak ngeluh dulu, berarti dia nggak menganggap Tuhan itu ada, ya. Berarti Tuhan itu nggak ada bagi mereka orang yang ngeluh-ngeluh di Facebook, ngeluh-ngeluh dimanapun di media itu. Berarti dia nggak menganggap Tuhan itu ada. Kadang-kadang kita lihat, antum lihat aja, kadang kita terlihat karena bukan kita mau melihat, terlihat kadang sudah terlihat, waduh, kadang kita sudah bisa menilai apa yang mereka ini sedang mereka dapatkan, ya. Di bagus-bagus di antara kebaikan-kebaikan kita juga. Jangan sampai kita ini kalau ngeluh kepada manusia, ya, ngeluhlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.